Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini dalam pembelajaran kimia yang membahas tentang materi selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu kita udah membahas tentang asam basa, meliputi ciri globalnya asam basa, terus teori-teori asam basa, ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, ada Lewis. Selanjutnya indikator-indikator pada asam basa, baik indikator alami maupun sintetis. Pertemuan hari ini kita bahas tentang kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa itu dilihat dari ionisasinya. Jadi ionisasi adalah proses perubahan dari senyawa menjadi ion-ion, ion negatif maupun ion positif. Ya, kita mulai dengan asam. Asam asam jika dilihat dari kekuatan ionisasinya, ada asam kuat. Kenapa disebut asam kuat? Karena saat larut senyawa asam ini, jika dilarutkan dalam air, dia akan terion sempurna. Kalau jadi senyawa asam yang dilarutkan dalam air akan terion sempurna, maka ia termasuk dalam asam kuat. Karena asam kuat terionisasi sempurna, mana nilai alfanya sama dengan 1. Jadi saya ulangi, asam kuat, asam yang mengion atau terion sempurna. Karena terion sempurna, maka nilai derajat ionisasinya atau nilai alfanya sama dengan 1. Karena dia terion sempurna. Terion sempurna. Maka nilai alfanya sama dengan 1. Saya kecilin dulu size-nya. Oke. Contohnya apa aja sih? Ada HCl, ada H2SO4, ada HNO3. Ini antara lain ya. Nah, kalau kita buat ionisasinya HCl, aqueous, dia akan melepas H+. Dua-duanya aki ya, maaf, dua-duanya aki, ini aki. Dia akan melepas ion H+ dan Cl-. Karena itu karena terion sempurna, maka dia termasuk ion kuat. Jikalau senyawa HCl memiliki konsentrasi 0,1 molar, otomatis karena koefisiennya sama, H+ pun memiliki konsentrasi 0,1 molar, Cl- pun 0,1 molar. Sekarang kalau H2SO4, maka jika diionisasi sama, karena senyawa H+, maka senyawa asam melepas H+ dan SO4-. H di H+ atau atom H di H2SO4 memiliki indeks 2, maka indeks jika diionisasi menjadi koefisien. Muatannya 2H+, supaya netral, maka ini pun menerima 2-.
Jikalau konsentrasi H2SO4 0,1 molar, maka konsentrasi H plus konsentrasi dikalikan dengan koefisiennya, maka 2 dikali 0,1 molar. Ini 0,2 molar. Ini 0,1 molar karena koefisiennya 1. Konsentrasi H plus yang ada di senyawa asam ini bisa kita cari, berarti nilai konsentrasi atau nilai valensi, ya, nilai valensi atau banyaknya ion H plus atau N atau V, biasanya notasinya ya, kita bisa pakai N juga boleh, pakai V boleh, kalikan konsentrasinya. Dalam kita buat satuan molar, atau biasanya di buku-buku itu N dikalikan Ca, konsentrasi asam. Ini jikalau senyawa asam kuat. Jadi saya ulangi, mencari konsentrasi H plusnya sama dengan valensi atau banyaknya atom atau ion H plus dikalikan konsentrasi asam. Ini saya hapus dulu. Sekarang kalau asam lemah. Asam lemah berarti senyawa asam tersebut tidak terionisasi sempurna. Jikalau tidak terionisasi sempurna, maka nilai H alfanya lebih kecil dari 1. Jadi kalau asam lemah adalah asam yang jikalau dilarutkan dalam air tidak terionisasi sempurna. Jikalau dilarutkan dalam air tidak terion sempurna. Karena itu nilai alfanya lebih kecil dari 1. Contohnya saya buatkan CH3COOH, terus HCN, ada lagi HCOOH. Nah, ini contoh-contoh antara lain senyawa asam lemah. Kita buat sekarang yang ionisasinya CH3COOH. CH3COOH. Karena kita buat reaksi setimbang, maka kita buat reversible. Senyawa asam dia akan melepas ion H plus, maka sisanya adalah CH3COO min. Jikalau konsentrasi senyawa asamnya 0,1 molar karena tidak terion sempurna, maka nilai konsentrasi H plusnya kita bisa menganggap dia lebih kecil dari 0,1 molar. Karena itu kita harus menentukan berapa nilai besarannya ini. Karena ini tidak diketahui lebih kecil dari 0,1 molar itu berapa. Karena tidak sempurna, karena ini termasuk reaksi kesetimbangan, maka ada konstanta asamnya atau kesetimbangan asamnya. Kita cari nilai H plusnya. H plusnya sama dengan derajat ionisasi kalikan konsentrasi asam. Ini konsentrasi asam. Karena itu kalau kita mencari alfa sama dengan akar konsentrasi asam dibagi
konsentrasi. Ini keseimbangan konsentrasi. Ya, sekarang kita mencari nilai alfanya. Nilai alfanya berarti karena ini reaksi setimbangan, maka ketetapan asamnya kita pakai ya. Nilai ketetapan asam ketetapan asam dibagi konsentrasi asam kalikan konsentrasi asam, maka didapatkan kan H plus sama dengan alfa, maka nilai H plus sama dengan akar Ka H plus sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam. Ya, nilai alfa sama dengan ini ya. Jadi bisa nggak nyari alfa di sini? Alfa, kalau kita cari alfa sama dengan akar Ka kali M. Akar Ka kali A plus sama H plus, saya ulangi ya biar kalian lebih paham. H plus di sini konsentrasi asam. Konsentrasi asam dapat kamu carikan jika lihat nilai ionisasinya, maka alfa dikalikan konsentrasi asam. Jadi alfa sama dengan kalau dilihat dari ini nilai Ka nya ketetapan asamnya, alfa akar Ka kalikan konsentrasi asam. Kalau kita masukkan ini nilainya, berarti kan Ca nya ada 2 ya. Kita alfa ini dapat nilai ini ya, alfa kita ganti dengan ini, jadi alfa sama dengan akar Ka kali M. Ini kan dikalikan lagi, jadi atau saya buat, tunggu ya, saya biar kalian gak bingung. Tunggu, dihapus dulu. Alfa didapatkan dari akar Ka per konsentrasi asam. Ini alfa ya. Sedangkan H plus bisa kita cari dari alfa kali konsentrasi asam. Maka mencari H plusnya, jadi kita dapatkan alfa tadi akar Ka kali E per Ca, maka kita ganti ini H plus sama dengan alfanya kita ganti dengan ini akar Ka per konsentrasi asam kali konsentrasi asam, maka didapatkan H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam. Ini konsentrasi asamnya pangkat 2 ya. Dari ionisasinya, maka H plus bisa dicari dengan nilai ini kan kalau kalau akar 2 nya berarti ini habis ya kan, ini habis tinggal 1, berarti akar Ka kali M atau kali konsentrasi asam. Ini jikalau asam lemah. Sekarang kita ke contoh soal. Kita ke contoh soalnya. Hapus dulu ya. Kita ke contoh soalnya.
Atau kita sekarang ke basa dulu, ke basa. Jadi diulangi. Kalau asam ya kita ulangi. Jadi asam basa itu dilihat dari kekuatan asam itu ya, kekuatan asam tadi yang udah kita kita buatkan atau turunkan dari rumusnya. Kekuatan asam itu bisa dilihat dari konsentrasi H plusnya sama derajat keasamannya. Nanti kita pelajari di pencarian nilai atau harga pH. Jadi kalau yang tadi kita jelaskan atau kita sama-sama lihat adalah pencarian nilai konsentrasi H plus untuk melihat kekuatan asamnya. Jadi kalau konsentrasi H plus ya, asam semakin kuat jika konsentrasi H plus tinggi ya. Jadi konsentrasi pH plus tinggi berarti asamnya kuat. Tapi kalau dilihat nilai pH-nya, konsentrasi asam yang tinggi maka pH-nya akan rendah. Karena semakin rendah pH semakin tinggi konsentrasi H plus, itu kalau asam. Sekarang kita kalau ke senyawa basa, sama dengan asam, senyawa basa itu juga dilihat dari kekuatan ionisasinya. Jikalau terion sempurna maka termasuk basa kuat, jikalau terion tidak sempurna maka termasuk basa lemah. Jadi basa yang kuat adalah basa yang jika dilarutkan dalam air, dia akan terion sempurna ya. Karena terion sempurna maka nilai alfanya sama dengan 1. Contohnya saya buat KOH, BaOH 2 kali, NaOH. Contohnya, sekarang kalau kita ionisasikan salah satu dari senyawa ini, saya ambil KOH. Kalau diionisasi, senyawa basa adalah senyawa yang melepas OH-, maka K plus OH-. Kalau ini 1 molar, otomatis K pun 1 molar, OH- pun 1 molar. Sekarang kalau yang BaOH 2 kali, BaOH 2 kali, maka jika diionisasi sama Ba dan OH min, maka Ba bermuatan plus. OH punya indeks, maka berubah jadi koefisien. 2 negatif lawannya 2 positif. Kalau ini 1 molar, ini koefisiennya sama 1 molar. Karena koefisiennya 2, maka ini 2 molar. Pada asam tadi dilihat dari kekuatan H plusnya. Kalau pada basa maka dilihat dari kekuatan OH-nya. Jika basa kuat maka mencari nilai konsentrasi OH-nya sama tadi, banyaknya OH- atau valensi atau N dikalikan konsentrasi basa. Ini mencari konsentrasi OH- pada basa kuat. Sekarang kalau pada basa lemah, disebut basa lemah karena jikalau dilarutkan dalam air tidak terionisasi sempurna, maka nilai alfanya lebih kecil dari 1. Contohnya misalnya saya ambil NH4OH. Contohnya lagi MgOH 2 kali. Nah, ini antara lain contoh senyawa basa lemah. Contoh senyawa basa lemah. Sekarang kalau kita itu ya ionisasikan senyawa basa lemah ini.
Contohnya misalnya NH4OH. Kalau kita ionisasikan maka menghasilkan NH4 plus tambah OH min. Nah, kalau ini 1 molar, sama koefisiennya, mana 1 molar, ini pun 1 molar. Karena kalau yang MgOH 2 kali, ini 1 molar jikalau dia basa kuat. Karena ini basa lemah, maka otomatis nilai alfanya lebih kecil dari konsentrasi yang ada. Kita nggak tahu cara menghitungnya. Untuk menentukannya tadi kita pakai sama dengan asam, kita pakai kekuatan. Karena ini kesetimbangan, kita pakai kekuatan basa. Ini berarti lebih kecil dari 1 molar. Untuk menentukannya maka sama dengan basa tadi, kita pakai kekuatan basa. Mencari nilai kekuatan basanya kita bisa lihat dari nilai alfanya dulu. Tadi sama ya, sama dengan asam didapatkan. Kalau OH min ya, insyaallah OH min ditampilkan. Subhanallah ya, ini alfa sama dengan maaf kita buat cari konsentrasi OH minnya. Kadang belum tepat ya, maaf. Kita cari konsentrasi OH minnya. OH min sama dengan alfa kalikan konsentrasi basa. Sama dengan tadi, berarti kita dapatkan nilai alfa itu sama dengan konsentrasi, ini konsentrasi basanya ya, tetapan basa dibagi konsentrasi basa. Maka jikalau mencari nilai OH minnya, ini kita ganti, alfanya kita ganti jadi OH min sama dengan akar konsentrasi basa per ketetapan basa per konsentrasi basa kalikan konsentrasi basa. Konsentrasi basa ini kita anggap dia 2 karena ada 2 ya. Nah, ada 2 konsentrasi basanya. OH minnya ini kan 2 konsentrasi basanya. Maka ini kita habiskan. Ini habis. Jadi nilai OH minnya bisa dicari dari akar konsentrasi tetapan basa kalikan konsentrasi basa. Nah, dapatkan sama dengan H plus tadi. H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam. Maka OH min dapatkan dari akar Kb kali konsentrasi basa. Tadi kalau di asam, semakin tinggi nilai konsentrasi asamnya, maka semakin rendah nilai pH-nya. Karena derajat keasaman bisa dilihat juga dari nilai pH, sama dengan asam. Basa juga gitu, derajat keasamannya bisa dilihat dari nilai pH-nya. Semakin tinggi kekuatan OH minnya, maka derajat keasamannya, kalau kekuatan OH minnya dilihat dari kekuatan basanya derajat dari nilai konsentrasi OH minnya.
semakin kuat OH minnya, semakin tinggi nilai konsentrasi OH minnya, maka nilai basanya, nilai pOH-nya, nilai pOH-nya semakin rendah. Sekarang kita lihat hubungan antara pH dan pOH. Hubungan pH dan pOH. Kita hapus dulu ya. Hubungan pH dan pOH. Hubungan pH dan pOH. Hubungan pH dan pOH sekali sangat erat dengan konsentrasi atau ion H+ dan OH-. Biasanya senyawa-senyawa tersebut dilarutkan dalam air, sehingga kan kalau di air H2O rumusnya jadi H+ ditambah OH-. H+ dan OH- jika dalam keadaan standar. Standar itu diukur pada suhu 25 derajat Celcius dengan nilai ketetapannya 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, kalau kita buat nilai K-nya, maka nilai kesetimbangannya, nilai tetapan kesetimbangannya, maka K sama dengan H+ dengan OH-. H+ dengan OH-. Ini kita buatkan, jika kita ubah jadi logaritma, maka min log K sama dengan min log H+ dengan OH-. Jadi min log 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan min log H+ dengan OH-. Ini logaritmanya kita hilangkan, berarti 14 sama dengan pH tambah pOH, ya, biar bagus. Jadi 14 biasa disebut 14 juga dengan pKW, pH dengan pOH, itu ya. Ya, pH dengan pOH. Sekarang kalau trayek pH, trayek pH itu dia disebut netral, ya. Dia dikatakan netral jika nilai konsentrasi OH- sama dengan H+. Jadi tunggu, saya hapus dulu. pOH sama dengan pH. Maka kalau kan dibuatnya, maka ya 14. Kalau dinilai berapa nilai pH-nya, kita bisa cari.
14 sama dengan pH tambah POH, ya kan? 14 sama dengan 2 kali pH. Ini kan sama-sama pH. Maka pH-nya sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi pH netral sama dengan 7. Maka jika dibuat trayeknya seperti ini. Di mana asam, di mana basa ya. Jika dibuat trayeknya maka seperti ini. Ini 7 tengah-tengah netral. Jikalau lebih kecil dari 7 dari sini ya, maka disebut trayek asam. Tapi jika lebih besar dari 7, maka trayeknya trayek basa. Nah, ini adalah trayek pH. Jadi lebih kecil 7 ke sana asam, di sini basa. Sekarang kita buatkan contoh soalnya. Ya. Yang contoh soalnya. Tentukan pH dari A 1 liter H2SO4 0,003 molar. Sekarang kalau ada soal seperti ini, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah mengionisasi senyawa asamnya. Kita ionisasi senyawa asamnya. Kita ionisasi dulu ya. H2SO4. Kita ionisasi H2SO4 jadi H plus karena senyawa asam dan SO4 karena senyawa asam dan ion muatan positif muatan negatif. 2H plus lawannya 2 min. Konsentrasi H2SO4 nya 0,003. Kita tulis sini 3 dikali 10 pangkat min 3 molar. Sekarang berapa konsentrasi A plusnya? Ini 2 kali 3. 2 kali 3 kali 10 pangkat min 3. Karena ini koefisiennya sama 1, maka 3 kali 10 pangkat min 3. Sekarang udah kita letakkan semua nilai konsentrasinya, kita lihat. Ini senyawa yang terion sempurna, berarti dia senyawa kuat. Kalau udah terion sempurna, senyawa kuat, berarti kita harus udah ada di kepala kita mencari nilai H plus tanpa bantuan tetapan asam. Maka kita cari konsentrasi H plusnya. Berarti H plusnya sama dengan valensi kalikan konsentrasi asamnya. Lihat konsentrasi asam ini ada berapa? 6. Dia ada 6. Konsentrasi asamnya ada 2. 2 ya, valensinya ada 2, konsentrasinya ada 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini konsentrasi H plusnya. Ini konsentrasi H plusnya sama dengan ini. Konsentrasi H plusnya. Udah dapat konsentrasi H plus karena dia mau
melihat nilai pH-nya, maka kita cari pH-nya. pH karena ini senyawa asam, maka langsung min log H plus. Masukkan nilainya. Min log 6 kali 10 pangkat min 3. Yang paling gampang, yang paling mudah dan cepat, pangkat yang ada di nilai konsentrasi ini kalian kedepankan. 3 plus log 6. Nah, min kali min 3 min log 6, maaf. 3 min log 6. Ini atau kita buat lagi. Ini ya. 3. Kok saya jadi plus, maaf ya. 3 min log 6. Ya, jadi ininya langsung aja ke bawahin 3, langsung pakai ini 3 min log 6. Ini enggak berpengaruh. 3 min log 6. Ini nilai pH-nya. Sekarang, Bu, kok enggak dipakai sih volumenya? Volumenya tidak mempengaruhi konsentrasi. Karena yang kita lihat adalah konsentrasi jikalau dia asam kuat. Kita langsung lihat naik konsentrasinya aja. Karena kalau dibagi 1 pun dia tetap nilainya sama. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Kita hapus dulu. Bersihkan dulu ya. Sekarang contoh soal yang kedua adalah tentang basa. Basa kuat. Basa kuat, kita ambil contoh CaOH 2 kali. Atau senyawa basa yang kita contohkan untuk soal adalah senyawa basa CaOH 2 kali. Ini contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, 3,7 gram CaOH 2 kali dalam 10 liter larutan. Ya, ini ada contoh soalnya. Sekarang diketahui ya, kita buat diketahui massa CaOH 2 kali 3,7 gram. Buat di sini saya lupa, saya berikan di sini ArCa 20, ArH 1